Oke. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi kita lihat firman Tuhan di pasal 2, Keluaran pasal 2, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membaca ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara akan terus membaca ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Musa diutus di ayatnya yang ke-11, Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul orang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, ia dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuel Zipora anaknya kepada Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melihat tentang rencana-rencana Allah di dalam setiap kehidupan umat yang dipilih, yang dididik, yang ditentukan untuk menjadi ahli kerajaan surga. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat bagaimana Allah mendidik umat yang dipilihnya. Karena di dalam setiap rancangan-rancangan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan umat pilihan Tuhan itu sendiri, yang jelas Tuhan akan mendidik, akan menghajar. Artinya untuk melihat sejauh mana menjadi orang Kristen. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Musa selama 40 tahun mengalami didikan yang sangat keras di Mesir. Dan setelah 40 tahun, Firaun mendidik Musa dengan karakter-karakter yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Firaun itu sendiri. Karena Firaun merasa bahwa Musa ini adalah cucunya. Kenapa dikatakan cucunya?
Karena Musa menjadi anak angkat dari putri Firaun itu sendiri. Makanya di situ kita lihat bagaimana Musa memiliki karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena memang orang-orang Mesir sangat keras di dalam hal karakter. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari latar belakang bagian ini, kalau kita kembali ke belakang tentang kelahiran Musa, karena pada waktu itu di Mesir, ketika ada orang-orang Ibrani yang melahirkan anak, ketika anak itu laki-laki harus dibunuh, tetapi kalau itu anak perempuan dibiarkan, karena Firaun tidak mau ada saingan. Nah, mungkin kita sudah tahu bersama tentang bagian ini. Nah, kita lihat, kita coba maju dengan apa sih maksud Tuhan ketika Musa waktu itu sudah berusia 3 bulan, lalu disimpan di peti, lalu disimpan di sungai Nil, sampailah putri Firaun itu mengangkat jadi anaknya. Pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana pelayanan Musa yang disebut melambangkan tentang pelayanan tentang Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca, merenungkan, dan kita melihat tentang keajaiban Tuhan di dalam memilih setiap hamba-hambanya, di dalam memilih setiap umat-umat pilihannya. Karena ada rencana Tuhan yang paling terindah bagi kita, yaitu bagi Musa pada waktu itu. Kenapa dikatakan pelayanan Musa itu melambangkan pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sendiri? Sebelum kita masuk di bagian pertama, mungkin kita akan melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-16. Lalu kita bandingkan dengan Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bagaimana ada usaha-usaha tertentu yang mereka akan mau lakukan untuk membunuh Musa. Kita lihat saking takutnya ibu dari Musa ini. Ketika Musa masih bayi, dia coba menyimpan di dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil, atau menyimpan di pinggir sungai Nil, lalu diselamatkan oleh putri Firaun. Karena kenapa? Karena ada orang-orang yang diutus oleh Firaun untuk melihat ketika ada anak laki-laki harus dibunuh, termasuk Musa. Ketika seandainya mereka mendapati Musa waktu itu, ketika dia sudah berusia 3 bulan, sudah mulai besar dan tidak bisa lagi untuk disembunyikan karena suaranya makin besar, makin kuat nangis. Nah, selanjutnya lagi kita lihat tentang Yesus. Pada waktu Yesus menjadi bayi, itu juga banyak orang-orang yang berkeinginan untuk membunuh Yesus itu sendiri. Bahkan sampai dia besar, sampai dia dewasa. Begitu banyak orang yang tidak suka. Maka dilihat dari sisi inilah, makanya disebut bahwa pelayanan Musa adalah sebuah gambaran yang melambangkan tentang perjuangan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Hampir sejalan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya lagi kita lihat Musa dan Yesus Kristus melayani sebagai nabi, melayani sebagai imam, melayani sebagai gembala. Ketika mereka sudah besar, kita lihat cerita tentang Musa. Mungkin di sekolah minggu kita sering sudah mendengar, sudah mengajarkan. Musa itu adalah seorang gembala. Yesus Kristus juga adalah gembala yang agung. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani
11 ayat yang ke-26, 25-26. Kisah Para Rasul 7 ayat 35. Itu pendukung-pendukungnya. Kalau Musa disebut sebagai seorang gembala, Yesus juga disebut sebagai seorang gembala. Jadi Yesus dan Musa sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sebagai manusia ke dalam dunia ini. Jadi di dalam sebuah pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, Musa dan Yesus adalah mengalami tantangan-tantangan dalam hidup mereka. Mereka menderita bersama dengan umat pilihan Tuhan. Kita lihat perjalanan-perjalanan hidup Musa bersama orang Israel. Baik pada waktu mereka masih di Mesir, bahkan sampai mereka keluar dari Mesir itu sendiri, menuju ke tanah perjanjian. Musa sebagai seorang gembala, begitu banyak penderitaan yang memang harus dihadapi oleh Musa pada saat itu. Demikian juga dengan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan melihat kegagalan Musa. Bagian yang pertama, kegagalan Musa. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan tidak pernah gagal memilih menentukan kita sebagai umat tebusannya, sebagai orang-orang yang akan mewarisi kerajaan sorga itu. Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi Musa secara manusia, kalau kita lihat, Musa mengalami kegagalan. Kalau kita baca di pembacaan kita tadi, kenapa Musa dikatakan mengalami kegagalan sebagai seorang utusan Tuhan, sebagai seorang gembala, sebagai seorang umat yang Tuhan sudah pilih? Coba kita lihat selama Musa tinggal di rumah Firaun. Musa selama 40 tahun dididik, diajar dengan karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karakter-karakter yang dimiliki oleh Firaun, itulah yang diajarkan kepada Musa. Dan Musa boleh melakukan setiap apa yang sudah didapatkan dari kakeknya, yaitu si Firaun. Karena Musa sudah menjadi anak angkatnya dari putrinya, makanya disebut cucunya Firaun. Ketika ada masalah pada waktu itu, ketika Musa sudah mulai mengetahui tentang identitas kepribadian Musa, kalau dia bukan orang asli Mesir, tetapi adalah orang-orang dari Ibrani, keturunan Ibrani. Maka ketika ada permasalahan di situ, tadi kita sudah baca, Musa membunuh orang Mesir ketika dia melihat orang Mesir itu memaksa orang-orang Ibrani, bahkan memukul orang-orang Ibrani. Secara diam-diam Musa membunuh orang Mesir dan bahkan dia menguburnya di dalam pasir. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara yang disebut adalah salah satu kegagalan yang dimiliki oleh Musa. Kenapa disebut kegagalan? Karena Musa menggunakan pikirannya sendiri. Musa melakukan dengan kekuatannya sendiri. Musa tidak mengandalkan Tuhan. Dan Musa menerapkan karakter-karakter dari Firaun itu sendiri. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hal yang lama, bukan sebentar, selama 40 tahun otomatis Musa sudah terpengaruh dengan karakter-karakter Firaun, sehingga Musa mengalami kegagalan.
Musa tidak lagi berpikir panjang. Musa tidak lagi meminta hikmat dari Tuhan. Padahal Musa sudah mengetahui bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di situ. Ketika Firaun sudah mengetahui hal ini, di ayatnya yang ke-15, Musa ingin dibunuh oleh Firaun itu sendiri. Dan ketika Musa mendengar hal itu, Musa takut dan dia melarikan diri di kota Midian. Dan selama di kota Midian itu, Alkitab mencatat bahwa selama 40 tahun di kota Midian itu, disitulah kesempatan yang baik untuk Musa. Untuk dididik, untuk dibina, untuk diarahkan menjadi seorang pemimpin yang dewasa. Menjadi seorang umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Sampailah Musa melihat bagaimana rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan Musa. Dan ketika Musa mau melakukan segala sesuatu, dan selama 40 tahun itu adalah kesempatan yang baik bagi Musa untuk menyadari tentang rancangan Tuhan di dalam kehidupannya, untuk melihat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Musa itu sendiri, sampai dia boleh berhasil dan sukses, dan dia bangkit kembali dari kegagalannya itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagian yang kedua. Melarikan diri kemudian, di sanalah kesempatan yang baik bagi Musa untuk dibentuk, dibina, dan dididik oleh Allah itu sendiri. Terkadang di dalam kehidupan kita terkadang tidak menyadari tentang rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak pahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh Musa. Untuk menjadi seorang yang terbaik, yang sukses dan berhasil, Musa diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Masalah yang terjadi pada waktu itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika selama 40 tahun, ketika Tuhan sudah berhasil mendidik, membina, dan mengarahkan Musa, disitulah Tuhan memakai Musa untuk membawa keluar bangsa itu dari tanah penganiayaan itu, yaitu di Mesir. Karena mereka selama di sana mengalami kerja paksa. Mereka harus berjuang, harus bekerja keras. Tetapi ketika Tuhan menetapkan Musa sebagai pemimpin waktu itu, dan yang akan membawa bangsa itu keluar dari Mesir, mereka boleh berhasil dan menuju ke tanah perjanjian Tuhan itu sendiri. Di dalam membina, membentuk kehidupan kita sebagai umat Tuhan, terkadang Tuhan terlebih dahulu memberikan ujian kepada kita untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan lagi. Lewat ujian itu yang diperhadapkan kepada kita semua untuk mengetahui sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Kita lihat bagian yang ketiga, kedewasaan seseorang. Kita coba lihat di ayatnya yang ke-11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka.
Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat tentang kedewasaan, mungkin secara khusus kita melihat di dalam kerohanian kita. Mungkin kita akan melihat hanya di sisi tentang bagaimana kedewasaan kita kepada Tuhan. Ukuran kedewasaan menurut Tuhan yaitu bertanggung jawab. Ukuran kedewasaan menurut Tuhan atau menurut Allah yang kita kenal adalah bertanggung jawab. Kalau kita melihat dari remaja sampai dewasa, kedewasaan itu semakin bertambah. Kedewasaan seseorang itu semakin berbeda. Mulai dari remaja masuk kepada usia kedewasaan. Jadi seorang pria yang dewasa dan bertanggung jawab harus menikah. Nah, kita akan melihat di sini. Nanti kita akan melihat bagaimana Musa dari remaja dewasa. Dan ketika dia sudah bertumbuh menjadi seorang yang dewasa dan bertanggung jawab, sebagai seorang pria harus menikah. Dan itu memang firman Tuhan menganjurkan. Seorang laki-laki itu memang harus menikah, maupun seorang perempuan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keluarga yang dewasa, ketika seorang pria sudah memiliki sebuah keluarga yang dewasa dan bertanggung jawab. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika keluarga-keluarga Kristen yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, itu secara khusus di dalam iman kekristenan. Rumah tangga yang memiliki iman yang setia, rumah tangga yang memiliki iman yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Begitu banyak kesulitan, cobaan yang mereka hadapi. Dan ini kita sudah mengalaminya. Iblis tidak pernah tenang, iblis tidak pernah diam untuk menghancurkan rumah tangga Kristen yang bertanggung jawab. Dia selalu berusaha dengan caranya sendiri untuk membuat rumah tangga kita itu hancur. Karena itu adalah keinginan iblis di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di saat rumah tangga Kristen sudah mengalami sukacita damai sejahtera, di saat suami sudah memenuhi kebutuhan istri, sebaliknya juga istri memberi sukacita dan memenuhi kebutuhan suami dan anak-anak. Di situ juga kita melihat iblis juga tidak pernah senang. Begitu banyak cara untuk mau menjatuhkan kita. Tetapi sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga Kristen, kita jangan putus asa. Sekalipun begitu banyak kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan, tantangan-tantangan yang diperhadapkan, yakin dan percayalah, janji Tuhan itu ada bagi kita. Kebesaran Tuhan itu ada menyertai kita. Bagaimana caranya untuk mengetahui? Bagaimana caranya untuk memahami tentang kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan? Yaitu dewasa di dalam Tuhan. Kalau tidak pernah dewasa di dalam Tuhan, artinya tidak ada iman yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehebat apapun kita tidak akan pernah mengenal tentang kebesaran Tuhan. Kita tidak akan pernah mengenal tentang kesetiaan Tuhan. Kita akan putus asa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan,
Disitulah kita akan pandang melihat sejauh mana kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan dapat mengukur tentang kebesaran Tuhan, karena memang Tuhan itu dahsyat bagi kita. Intinya adalah dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat, mau menerapkannya di dalam hidup kita, di bagian yang ke-11 ini, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan yang dewasa dan bertanggung jawab, bagaimana dengan keluarga kita? Ini tanda tanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu di dalam bagian kerohanian, membawa keluarga kita dekat dengan Tuhan. Apakah kita sudah memiliki itu? Apakah saya sudah mengajak istri dan anak untuk dekat dengan Tuhan? Itulah yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Dan ketika kita sudah mampu melakukan ini, berarti kita sudah disebut sebagai umat keluarga Kristen yang dewasa dan bertanggung jawab. Tetapi kalau masih belum, sebaliknya masih jauh dari hadapan Tuhan, berarti kita jangan putus asa. Mari kita doakan. Apakah istri atau suami atau anak kita, orang tua kita yang jauh dari Tuhan, mari kita doakan bersama. Jangan biarkan supaya suatu kelak boleh hadir bersama dengan kita dalam menyembah Tuhan. Karena itu adalah salah satu kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai rumah tangga keluarga Kristen yang dewasa. Sebagai pria atau laki-laki yang bertanggung jawab. Kenapa di dalam firman Tuhan sering disebut kepala keluarga adalah wakil Allah atau imam di dalam perjanjian lama? Kita disebut seorang pemimpin dalam rumah tangga kita. Seorang imam yang akan membawa keluarga itu untuk dekat dengan Tuhan. Mungkin secara manusia kita tidak mampu. Mungkin kami sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, kami terbatas. Kalau sudah kami sering kunjungi, lalu belum juga mampan, kami sudah doakan. Istri, suami sudah sama-sama kita dukung dalam doa. Tetap percayalah, akan ada waktunya Tuhan hati yang keras dirubah menjadi lembut. Intinya kita tidak boleh putus asa dan kecewa. Karena Tuhan ada rencana yang terbaik di dalam keluarga besar kita sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai jemaat yang dipilih dan ditentukan oleh Tuhan menjadi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Keluarga yang bahagia dan bertanggung jawab, dan seorang istri yang merasakan kedamaian bersama anak-anak di dalam keluarga itu, bukan dilihat dari kekayaan, bukan dilihat dari keuangan yang banyak, ekonomi yang berkelimpahan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang membuat sukacita rumah tangga Kristen adalah mengenal Tuhan. Sekalipun memiliki harta yang banyak, tetapi kalau tidak ada Tuhan di dalam rumah tangga itu, pasti akan jauh berbeda dengan yang lain. Maka daripada itu, kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama
menjadi keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, kalau sudah gagal menjadi wakil Allah di dalam rumah tangga itu, maka rumah tangga itu akan berantakan dan tidak akan ada kedamaian, keharmonisan di dalam keluarga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip seorang perkataan hamba Tuhan. Dia berkata begini: kedewasaan seorang pemimpin atau seorang kepala keluarga bukan dari hebatnya, badannya yang besar, perutnya yang besar, kumisnya yang tebal, dompetnya yang tebal. Bukan. Tetapi bagaimana dia mengenal Tuhan, bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Itulah yang menjadikan kedamaian, sukacita, berkat di dalam rumah tangga itu. Mari kita belajar bersama. Saya pun belajar untuk menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Untuk itu mari kita akan belajar bersama, dan kita tidak boleh putus asa sebagai keluarga Allah di tempat ini. Selanjutnya kita lihat, bukan dari segala sesuatu yang dimiliki yang mendatangkan kebaikan, tetapi kewibawaan kita sebagai seorang imam, sebagai seorang wakil Allah yang harus berwibawa, bertindak untuk mendatangkan berkat, melakukan kehendak Allah sebagai kepala keluarga yang penuh takut akan Tuhan. Kalau kepala keluarga yang gila-gilaan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, ya pasti itu akan tidak mendatangkan kebaikan, tidak akan mendatangkan berkat. Mungkin ini kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi demikian. Tetapi bagaimana kita dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sebelum kita masuk di kesimpulan, kita coba baca bersama-sama di dalam Mazmur 128. Kita lihat bersama di dalam Mazmur 128. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayatnya kedua dan seterusnya. Berkat atas rumah tangga. Sekali lagi Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat tentang berkat-berkat di dalam rumah tangga Kristen yang dewasa dan bertanggung jawab, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita mulai lihat di situ di ayat 1 sampai ayat yang kedua, mungkin itu sampai ayat yang ketiga, diarahkan kepada suami sebagai wakil Tuhan, sebagai pemimpin kepala keluarga kita. Bagaimana kita mendatangkan berkat
di dalam kehidupan keluarga kita itu, yaitu takut akan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selanjutnya lagi kita lihat, diarahkan di sini untuk bagaimana keluarga-keluarga Kristen berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah arahkan di dalam hidup kita. Ketika kita mampu melakukan itu, pemazmur ini katakan, kita akan menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga kita melalui hasil tangan kita itu sendiri. Berbahagialah kita yang hidup mengasihi Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Kesimpulannya bagi kita, Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita, yang akan selalu membentuk kita menjadi orang-orang yang dewasa dan bertanggung jawab, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan kasih Kristus minta tolong doa firman Tuhan, Bapak Ernest.